Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Winarno SPD MSI selaku narasumber bimbingan teknis implementasi kurikulum Merdeka, penyusunan modul ajar dan keterampilan mengajar sesuai kurikulum Merdeka. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Gugus Nakula, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru kelas, guru agama, guru olahraga Gugus Nakula. Marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan KKG pada hari Sabtu 15 Februari 2025. Bapak Ibu, di sini saya akan membacakan susunan acara, yaitu pra-acara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara pertama yaitu pembukaan, kedua doa, tiga ucapan selamat datang, kemudian 4 penyampaian materi dari narasumber ketua program studi S2 Pendidikan PPKN UNS, 5 sesi diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Mari acara ini kita mulai. Persembahan pertama yaitu ada tari gambiong dari Ananda Maharani Cantika dan Ananda Akila Ubud.
yaitu menyanyikan, mohon maaf saya ulangi, aku menuju ke acara pra-acara yaitu menyanyikan lagu Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita buka kegiatan bimbingan teknis implementasi kurikulum merdeka topik 1 tentang penyusunan modul acara dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu doa untuk mengawali kegiatan pada hari ini kepada Bapak Aris Setio Nugroho SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, mari kita menundukkan kepala sejenak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dan izinkan kami berdoa secara agama Islam, dan bagi pemeluk agama lain bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa azimi sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada saat ini Engkau pertemukan kami dalam rangka acara bimbingan teknis implementasi kurikulum merdeka, penyusunan modul ajar dan keterampilan mengajar sesuai kurikulum merdeka. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, kami sadar ya Allah, tidak ada satu keberhasilan yang dapat kami raih semata-mata atas izin-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, anugerahkan kepada kami kecerdasan dalam berpikir, semangat dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja, dan kemudahan dalam segala urusan, agar kami dapat membangun sekolah tercinta kami ini menjadi sekolah yang maju, unggul, dan berprestasi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa orang tua kami dan dosa guru-guru kami dan dosa kami semuanya, baik yang kami sengaja maupun yang tidak sengaja. Duhai Allah yang Maha Mulia, dari hati kami yang paling dalam,
Kami mohon kepadamu, berikanlah kesehatan, keberkahan rizki, dan kedudukan yang mulia di sisi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga yaitu ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh Ketua Gugus Mahula kepada Ibu Triyanti SPD SD. Kami persilakan. Yang terhormat Bapak Ketua Program Studi S2 Pendidikan PPKN Universitas 11 Maret, Bapak Profesor Dr. Winarno SPD MSI. Yang kami hormati Bapak Rifan Budianto SPD selaku Koordinator Program S2 PGSD Universitas 11 Maret Surakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala SD Segugus Nakula. Yang kami hormati Bapak Ibu Pengurus KKG Segugus Nakula, serta yang kami hormati dan kami banggakan teman-teman KKG, anggota KKG, baik itu guru kelas dan guru mapel Segugus Nakula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan limpahan kasih sayangnya, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan bimbingan teknis implementasi kurikulum merdeka dengan materi penyusunan modul ajar serta keterampilan mengajar kurikulum merdeka. Sebelumnya kami haturkan selamat datang panjenengan semua, terkhusus pada yang sangat kami hormati Bapak Profesor Dr. Winarno SPD MSI di Gugus Nakula ini. Bapak, Gugus Nakula ini merupakan salah satu gugus di wilayah koordinator Bidik Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri, dan acara ini terselenggara merupakan salah satu program kerja KKG Gugus, serta dari beliau Ibu Arum Pramesti Arum Ningtyas, mahasiswa S2 PGSD Universitas 11 Maret Surakarta. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini merupakan hari yang sangat kita tunggu bersama, bahwasanya di event ini nanti kita akan belajar tentang penyusunan modul ajar dan keterampilan mengajar. Untuk itu, monggo nanti kita ikuti dengan seksama, kita ikuti dengan penuh efektivitas dan penuh dengan rasa aktif ya. Telah hadir di hadapan kita seorang ahli ya, dalam penyusunan modul ajar dari universitas terkemuka di Indonesia yang sangat kita banggakan. Untuk itu merupakan suatu kehormatan bagi Gugus Nakula atas rawuhnya beliau, dan mari kita nanti melaksanakan dengan penuh antusias karena apa? Kita ketahui bersama bahwasanya kurikulum merdeka ini merupakan kurikulum yang menghadirkan atau mengajarkan pada kita bahwasanya kita harus melaksanakan kegiatan pembelajaran secara bermakna dan berpusat pada peserta didik. Untuk itu tidak panjang lebar kami haturkan, kami ucapkan selamat mengikuti kegiatan. Kemudian kami juga menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila kami dalam fasilitasi kegiatan ini, kami dalam seluruh tim melakukan masih banyak kekurangan
Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Triyanti selaku Ketua Gugus Nakula. Kita memasuki acara inti, yaitu penyusunan modul ajar dan keterampilan mengajar sesuai kurikulum Merdeka kepada Profesor Dr. Winarno SPD MSI. Kami persilakan. Ya, sambil menunggu ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Setelah kajian, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini saya bertemu muka dengan Bapak Ibu guru semuanya yang ada di Gugus Nakula, Gugus Nakula, Kecamatan Silogiri, yang tadi infonya ada 10 SD, luar biasa. Dan dengan saya tadi sudah diperkenalkan, nama saya Pak Winarno, sederhana. Saya dari Wonogiri juga. Jadi nanti saya kembali atau apa? Pulang kampung ya. Kampung saya di Pokok loh itu. Semua tahu dong ya. Jadi pokok nanti anak saya jadi ke sana ya. Kan ada jalan baru tuh, ya. Jalan baru nanti tembus di GM kan. Ke jalan nanti ke sini. Pasar pokok ke selatan. Nah, itu jalur utamanya kan. Baik, jadi belum bisa. Apa ya masalahnya? Oh, USB. Oke, alhamdulillah. Atau dibuka total bisa. Tapi kadang-kadang rusak, benar. Kalau tidak salah dari Bu Arum ya, Bu Arum ini. Oh, kelihatan sendiri dari Bu Arum. Dia sering ketemu saya masalahnya. Jadi ini judulnya dari Bu Arum itu diminta ini ya. Jadi perencanaan pembelajaran penyusunan modul ajar atau MA untuk jenjang SD. Berdasarkan kurikulum Merdeka, kita mengenal namanya istilah KUMER ya, kurikulum Merdeka. Tapi tahukah kita ini akan ada pergantian ya. Jadi ya, kan ini pergantian rezim ya, Bapak Ibu semuanya ya. Rezim kan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo itu namanya rezim pemerintahan ya. Rezim bahasanya pemerintahan. Bisa jadi nanti ganti. Termasuk tadi ada info baru katanya ya, yaitu istilah apa? Deep learning ya. Nah, pembelajaran mendalam yang disonding oleh Bapak Menteri. Menterinya sekarang ada 3 ya. Ada Menteri Kebudayaan, Menteri Saintek Dikti, dan Bapak Ibu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Dulu kita satu kamar ya. Tapi sekarang pisah ya. Nah, ini kurikulum Merdeka. Tapi saya tidak akan ini ya, saya juga ngajar di PGSD. Jadi ini Pak Rifan dan teman-teman itu datang ke tempat kami di PGSD untuk kuliah lagi ya, studi lanjut. Nah, gitu ya, luar biasanya support untuk studi lanjut teman-teman guru SD. Sekarang udah zamannya guru itu S2 ya. Semuanya banyak ternyata sih. Dulu itu S2. Dulu saya lulusan SPG Bapak Ibu.
SPG Wonogiri itu yang dekat gunung itu. Nah, saya itu lulusan terakhir, jadi dulu itu SMA 3 ya. Iya lulus SPG terus alhamdulillah zaman dulu ya. Karena lulus SPG tidak boleh jadi guru, gitu. Saya terakhir itu lulus SPG harus sekolah D2. Jadi teman-teman saya sekolah D2 ya. D2 tutup. Nah, akhirnya sekolah D3 tutup. Nah, udah sekarang sekolah S1. Akhirnya mungkin teman-teman saya sekarang udah pada S1 ya, guru-guru SD ya. Nah, perkembangan baru sekarang pada sekolah S2, luar biasa. Sekarang juga ada PPG. Jadi Ibu Trianti ya. Jadi Ibu Trianti itu SPD, SD, GN. Gitu? Sudah. Oh, PLPG. Enggak ada tambang GN itu. Yang sekarang ada nggak? Yang sekarang. Oh, jadi enggak dapat. Oh, udah lama enggak dapat ya. Kan itu GR kan? GR kan di depan itu belakang kan? Belakang ya? Oh, berarti Trianti, SPD, SD, GR gitu. Sekarang alhamdulillah termasuk sertifikasi semua sertifikasi ya. Jadi kita sudah ada perkembangan baru, kita sudah mulai meningkatkan kapasitas, kemampuan, kapasitas. Oke ya, lanjut. Jadi begini teman-teman Bapak Ibu guru, kalau masalah SD ya tadi saya pengalaman di SD, ngajar pernah di SD, ngajar di SD saya lupa namanya di dekat gunung Pak. Jadi memang ini yang terminal itu sana terus. Nah, terus nanti belok kiri sampai notok gunung itu desa apa saya lupa. Keluaran mungkin ya. Keluaran 1, keluaran 2, keluaran 3. Oh enggak. Ya, kalau saya di keluaran 1 ini. Keluaran 1. Oke, saya lupa ya. Pokoknya di situ jalan dulu ya. Sampai notok gunung. Ya, SD-nya di situ. Jadi pengalaman kita sama-sama pendidik Bapak. Sama-sama. Mari kita gini dong. Maksud saya akan mengenalkan sesuatu yang menjadi awal gitu. Kalau masalah MA, saya yakin semua udah bisa, gitu. Modul ajar itu udah bisa kan? Memang zaman sekarang modul ajar. Kalau zaman dulu kan RPP, gitu. Zaman kita SPG, ini yang produk-produk lama, yang saya kata saya sudah ada ya. Nah, ini sudah cantik-cantik dan ganti-ganti semua ya. Udah muda-muda ini. Zaman SPG tahun 84, tahun 90-an itu namanya Satpel singkatan dari Satuan Pelajaran. Jadi mungkin teman-teman guru yang senior masih ingat kita dulu membuat Satpel apa? Ini Satpel matematika, Satpel IPA, Satpel IPS, Satpel. Jadi oke lanjut ya. Nah, gini loh Bapak Ibu. Filosofi kita semuanya, saya sebagai pendidik juga, ngajar itu sebetulnya adalah menjalankan kurikulum. Ya, ngajar itu. Nah, kurikulum itu apa? Kurikulumnya ada apa? Ya, tujuan, materi, strategi, dan itu. Jadi, udah. Kalau Bapak Ibu guru yang luar biasa, itu berarti dia bisa 4 itu sudah. Memang 4 itu kan begitu. Anak-anak, hari ini kita akan belajar, berarti bicara materi kan? Nah, hari ini kita belajar apa anak-anak? Nah, belajar lipat melipat dulu, ya udah. Lipat melipat adalah materi, ya. Supaya apa anak-anak belajar ini? Bicara tujuan. Terus bicara tujuan. Terus Pak Guru ngomong lagi. Bagaimana kita hari ini belajarnya anak-anak? Bicara apa? Bicara proses. Kita bicara proses tak? Nah, yang terakhir Ibu Guru bilang nanti setelah selesai Ibu Guru akan memberikan ujian.
Ya sudah 4, ini kan 4. Nah 4 itu kemudian kita tulis di apa tadi? Sampel atau RPP atau modul gitu. Udah. Kalau selama ini kita itu dibebani beban administrasi gitu. Saya juga dibebani. Hari-hari ini dosen dibebani beban administrasi membuat namanya RPS. Rencana pembelajaran semester. Kalau dengan modul aja gitu. Kalau yang kurtilas itu RPP. Udah sama. Jadi mari kita paradigma lama kita coba ganti ini. Nanti ini total ya. Nanti siap nggak kita itu? Kemarin Pak Menteri itu kan Pak Menteri, kemudian Menteri Saintek Dikti gitu, Kepala BKN, baru yang baru saja Kepala BKN. Itu kan saya nyimpan itu TikToknya. Mari kita, kalau zaman dulu yang mudah aja dipersulit, sekarang mari kita ubah. Mudah saja bisa, kenapa dipersulit? Itu loh. Jadi supaya kita meminimalisir administrasi itu bagaimana gitu. Kan saya tahu waktu PLPG atau kulit apa itu Prajab, PPG Prajab maupun Dajab. Bapak Ibu guru peserta kita bebani gawe RPP berapa berlembar-lembar. Kasihan sebenarnya. Jangan PLPG dulu suruh nulis. Suruh nulis itu. KDKI suruh ditulis. Padahal KDKI kan tinggal copy paste. Suruh nulis itu. Jadi ini salah satunya. Makanya kalau filosofi ini panjenengan pegang, kita setuju ya. Jadi ngajar itu Bapak Ibu tahu tujuannya, materinya apa, prosesnya nanti bagaimana, terus nilainya. Nah, ya. Nah, tapi ini semua kan nanti kita tuliskan di RPP. Bahasa kita plan ya. Teaching plan, rencana mengajar ya. Nanti apa istilahnya beda-beda enggak apa-apa. Rencana mengajar. Jadi gini. Oke. Nah, ini modul aja. Tapi saya nulis ini. Oke, saya nulis ini. Bu Arya bisa baca ini, Bu Arya? Sepertinya salah kaprah istilah modul. Kenapa salah kaprah? Tahu nggak? Ini Bapak Ibu guru yang kuliah UT, oke ya? UT. Tahu nggak istilah modul? Tahu. Modul apa? Buku kan? Modul kan buku, bahan ajar gitu loh, materi. Nah kok ini dirubah jadi RPP? Kan gitu kan? Jadi bahasa teorinya awal sebenarnya itu yang namanya modul itu adalah materi buku yang tadi loh di kurikulum yang di kotak materi itu. Sebenarnya modul itu adalah materi. Tapi oleh kurikulum kedua dikacaukan atau kita disuruh mindah bahwa yang namanya modul ajar itu adalah RPP. Loh. Nah, ya teman-teman kita kan sudah sejak dulu tahu bahwa yang namanya modul itu materi. Jadi NPP, yang namanya salah kaprah ya udah ada terima kaprah. Oke, berdasarkan kurikulum merdeka, gitu, ya kurikulum merdeka. Nah, sebelumnya bagaimana? Mari kita lihat sebelumnya, coba. Yang tahu ini yang paling senior sama selain saya. Pak Rifan. Arifan paling senior. Begitu aja ya. Oh, baru Bu Nanti pasti ingat sebelum kurikulum merdeka kurikulum apa? KTSP 13 ya. Sebelum kurikulum 13 KTSP. Sebelum kurikulum KTSP KBK. Sebelum kurikulum KBK kita sudah ngajar belum? Jadi ngajar tahun berapa Bu? Udah udah lama ya. Berarti lulus SPP langsung ngajar ya? Oh, biasa dulu ya.
Oh D2. Seangkatan berarti ya? Nah, dulu D2 itu. Kan ya maksudnya D2 kan? Dulu lulus terus lulus SPG. SPG ya? SPG nanti? 87. 7 angkatannya. Betul. Saya itu atas kalian. Suyanto ada nama anak Pak Suyanto orangnya jadi Surabaya benar. Suyanto. Nah itu Suyanto. Dia ya, dia kalau di Jogja disebut Suyanto. Sekarang udah guru besar begitu teman. PPKN juga. Jadi mari kita lihat. Oh, ada tadi. Oh. 47 kita belum ada. 52 belum lahir. Ya. 8 belum ada. 68 juga belum ada. Nah, 75. Nah, 75 masih kecil. Nah, saya itu mengalami 84. Ya. Setelah 84 terus ada kurikulum 94 tuh. Jadi mungkin itu nanti waktu pertama masuk mulai di kurikulum 94. Tidak mulai CBS awal. CBS awal. Ya. 94. Terus KBK itu kurikulum 2004. Ya, 2004 ya. 2004. Terus KTSP 2006. Ya. Kurtilas 2013. Kemudian kurikulum Merdeka. Nah, ini kan perjalanan kurikulum kita Bapak Ibu. Tapi maksud saya adalah apapun kurikulum ini diimplementasikan di dalam pembelajaran disiapkan dulu yang namanya RPP atau rencana pembelajaran. Meskipun namanya beda-beda. Oke ya, jadi maksudnya itu. Nah, di depan apa? Ya kita nggak tahu. Apa itu? Jemlining itu katanya bukan kurikulum ya, bukan kurikulum ya, itu pendekatan, ya pendekatan. Coba mari kita ibu guru yang paling muda siapa nih? Yang muda. Nih pengacara, pengacara. Jadi guru tahun berapa? 2009. Pendekatannya apa yang dipakai? Apa tadi? Saintifik itu apa? Tadi berapa? Tunggal apa? 5M. Guru harus tahu. Pendekatan sebelum deep learning adalah saintifik, ya 5M. 5M zaman dulu beda. 5M zaman dulu mau 5 itu beda. 5 beda ya. Ada 5M. Apa tuh? Mengamati, ya. Terus menanya, terus mencoba, mengolah juga, terus menganalisis, mengelaborasi, terakhir mengkomunikasi. Coba dipikir-pikir Bapak Ibu. Mengamati, gitu. Mengamati kan? Anak itu kita mengamati, terus menanya itu yang gitu kan? Terus kemudian mencoba mengolah, itu lagi dikategorikan juga. Kemudian dianalisis, dijadikan konstruk baru yang terakhir dikomunikasikan. Logikanya gitu. Sebelum 5M apa? Masih ingat ya Gunarti lagi. Ya. Ya Pak. Ya Pak. Sebelum 5M. Ini kalau kita belajar pendekatan-pendekatan itu kan kaya Bapak Ibu, kaya. Kemarin 5M. Sekarang deepening yang baru ya. Nanti kita belajar sama-sama. 5M bagus. Mengajak siswa sebagai saintifik. Belajar menjadi ilmuwan. Nah, pendekatan 2006-2004 itu bagus. Kita tahu. Pendekatan
eksplorasi. Kemudian dielaborasi, ditata, disambung, dibuat, terus dikonfirmasi. Itu bagus, saya merasa pendekatan 3 itu bagus, GEK. Bahkan saya selalu minta Bapak Ibu guru itu terakhir selalu konfirmasi. Betul, apa cukup? Anak diminta komunikasi 5M itu loh. Anak-anak silakan sekarang dipresentasikan, kan gitu M-nya itu biasanya kan, presentasikan disampaikan ke teman-teman, kayak gitu kan di depan kan. Apa cukup? Kan nggak cukup. Menurut saya Bapak Ibu guru perlu melakukan K yang pendekatan yang sebelumnya, yaitu mengkonfirmasi yang benar ini anak-anak, yang kurang tepat ini, konsep yang benar ini, kan gitu, mengkonfirmasi. Penting. Oke, sebelum EEK apa? Sebelum EEK apa? Coba. Saya mengalami, guru-guru saya selalu gitu. Sekarang zamannya ini. Coba sebelum EEK, itu ini. CBS. Terkenal juga. Hampir 10 tahun ya, 8 tahun. Bapak Ibu guru saya sebagai CBSA. CBSA, cara belajar. Jadi apa? Tapi karena pergantian itu kan orang berusaha memunculkan nomenklatur baru. Pak Menteri, sekarang kurikulum merdeka, Pak Menteri ganti. Biasanya itu Bapak Ibu ya. Oke, penting. Nah, apapun kurikulumnya, kata kuncinya adalah Bapak Ibu guru perlu menyiapkan yang namanya rencana. Apapun namanya, konsepnya tetap sama. Itu nah ini kita itu sebagai pendidik, ya Bapak Ibu, kita itu punya konsep yang sehari-hari ya, harus kita tahu, harus paham. Saya juga begitu pendidik, sehari-hari harus paham. Apa itu? Ya, ini ketua gugus. Oh betul ya, sekretaris. Pak Iwan, ini semua sudah paham ya Pak Iwan? Dulu sudah pernah belajar ya? Sudah pernah belajar. Ya, cukup. Ya, gitu maksudnya. Kalau belum pernah Pak ya, benar. Oh ini saya itu. Zaman saya STG itu, Bapak guru saya itu hanya mengenalkan satu istilah, metode. Jangan dulu namanya metode. Berceramah, demonstrasi, penugasan ini. Nah sekarang banyak sekali. Zaman dulu Pak Guru mengenalkan namanya alat peraga, jadi SPG itu alat peraga. Kan sekarang hilang itu nomenklatur alat peraga. Sekarang diganti dengan nama media. Istilah-istilahnya. Oke ya. Nah, saya mau konsen pada satu titik yang kuning, yaitu desain pembelajaran atau instructional design. Dia sebenarnya lama, tapi bisa jadi ini mungkin Bapak Ibu guru paling baru mungkin ya dari yang ini, istilah desain pembelajaran paling baru. Biasanya kita mengenal pendekatan strategi model desain itu paling baru. Jadi itu ya, apa itu desain? Misalnya nih, oke ya. Mungkin ada besar sih. Diputar. Bukan sih. Ke kanan lagi. Nah, dibuat. Desain pembelajaran. Oke. Nah ini ya. Beneran ya? Beda. Bisa nggak? Beda, baca ini.
Humas. Kalau humas harusnya bisa. Humas. Humas harusnya bisa. Sering hubungan. Baik. Oke, sekarang saya gambarkan ini aja. Desain pembelajaran itu seperti orang gini loh. Merancang. Jahit itu ya, penjahit. Ibu saya kan penjahit. Penjahit itu kan bukan desainer, gitu. Desainernya main orang, terus pola itu dikirim ke penjahit. Nah, penjahit jahit. Jadi penjahit sebenarnya bukan desainer. Tapi bu guru itu dua-duanya. Desainer, bukan jahit itu maksudnya. Dia desainer pembelajaran sama guru. Guru gitu loh. Jadi dia membuat pola juga sekaligus menyampaikan. Itulah guru. Kalau penjahit tidak ya. Tapi ada juga penjahit yang sekaligus desainer juga ada. Tapi posisi desainer sama penjahit banyak bisa. Nah, bu guru ini desainer pembelajar sekaligus dia menyampaikan. Nah, ini contoh itu yang dimaksud dengan desain instruksional. Nah, apa tuh contoh desain instruksional itu? Sebenarnya ada contoh. Nanti kita akan tanya di sini aja. Ini loh, ini pertanyaan terakhir ini loh. Pertanyaan terakhir. Lumas ini. Lumas. Dibaca pertanyaan terakhir apa? Mas Dwi. Yang terakhir mana? Dibaca. Hari bawah. Apa produk dari suatu desain pembelajaran? Kalau tadi si desainer kan hasilnya orang ya. Nah, produk desain itu apa? Nah, jawabannya sudah. Produk desain pembelajaran adalah rencana pembelajaran. Jadi sebenarnya sebelum menghasilkan rencana ada desain. Nah, mari kita coba lihat dulu masing-masing guru dulu. Yang tadi ya. Nah, ini pertanyaan berikutnya ini. Tapi desain pembelajaran apa yang dipakai oleh tiap kurikulum tadi, gitu loh. Beda-beda sebenarnya. Sejarah kita mengalami beda-beda. Nah, itu. Tahun 75, 8 sampai terakhir, sampai nanti kurikulum merdeka ya. Itu apa? Desain, kalau bahasa Inggrisnya adalah instruksional desain model. Jadi model desain instruksional apa yang dipakai untuk kurikulum itu. Nah, jadi kalau nanti model desainnya beda, luarannya beda. Gitu. Amin. Maka pertanyaan besarnya seperti ini. MA modul ajar itu ya, modul ajar sudah produk kan? Itu sebenarnya bermula dari desain apa? Kan gitu. Desain instruksional apa yang dipakai sehingga dia menghasilkan judulnya modul ajar yang tadi salah kaprah itu. Ya. Oke, sekarang kita masuk di sini. Nah, ini contoh nih. Ini saya tidak lengkap ya. Saya tidak lengkap. Dan ini harusnya ada penelitian. Ya, ini Pak, ini studi tesis harusnya. Tesisnya. Adik-adik kelas nanti ya. Adik-adik kelas yang belum tesis itu. Tesis ini bagus. Jadi desain instruksional apa yang dipakai oleh sejarah kurikulum kita itu bagus. Kita belajar mengkaji. Jadi, nah saya akan langsung kurikulum merdeka di situ yang kuning ini. Itu dibangun dari background design. Nah, judul desain adalah background design. Mungkin sudah kenal ya. Setelah background design. Belum. Ini Pak oh, sekarang itu Pak ya? Mohon. Sudah mengenal background design. Yang PPG barusan ada nggak? Yang PPG barusan Rajab. PPG Rajab. Masih lagi. Ayo. Siapa yang baru? Nah, dulu si instruktur memberi ini background design. Saya ini kok belum ya?
kaji perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran kurikulum Merdeka itu dibangun dari desain itu. Ada modulnya, dapat modul. Dapat ya? LMS ya? Nah, di situ ada desain. Nah, saya juga ngajar. Kalau kurikulum 13 model dari kurikulum 2006 banget sama. Nah, saya waktu saya masih kurikulum 75 dan 84. 19 saya sudah lulus. Jadi waktu kurikulum 75 84 saya menggunakan namanya ini PPSI, Pak Guru SPG saya menggunakan PPSI. Nah, masih kan dia PPSI. Nah, itu ada istilah TIK itu, TIU itu. Tidak tahu. Nah, ada TIU, TIK. Sekarang nggak ada istilah itu, adanya CP ya, CP, TV itu. Nah, pertanyaan besarnya, kenapa kok beda? Ya gara-gara desain yang dipakai beda. Jadi dulu saya pakai Pak Guru SPG pakai PPSI, jadi ngajari saya untuk membuat RPP model PPSI. Nah kalau panjenengan diajak buat RPP model PP desain yang lucunya sekarang kalau modul aja. Tapi saya akan mengatakan itu salah kaprah. Nanti kan kita lihat. PP desain berbeda dengan modul aja, keluarannya loh harusnya. Ya. PP desain apa? Nah ini ada kata-kata. Dibangun dari paradigma kurikulum UPD, Understanding by Design. Ini kemarin ada materi. Understanding by Design. Masuk tidak masuk terus. Dia ada kurikulum Understanding by Design. Kurikulum UPD itu memiliki sebuah alur yang disebut backward design. Kalau bahasa kita itu desain mundur. Kita bilang desain mundur. Mengapa disebut desain mundur? Nah ini understanding by design cuma 3 langkah. Nanti RPP kita hanya 3. 1. Dimulai dengan hasil akhir yang diinginkan. Kemudian 2. Didasarkan bukti pembelajaran, dan ketika selanjutnya baru perancangan pengalaman belajar itu. Ini gambarnya begini. Ini sering bantu ngajari modul aja sih. Struktur. Dewa. Karena sering ngajarin buat modul aja kan masukkan. Buat masukkan mana masukkan. Oke, selain Pak Iwan siapa? Pak Iwan. Bu Masita. Ya Bu Masita. YouTube baik. Sering ngajari teman-teman buat modul aja gitu. Kira. Nah, itu komponennya ada apa saja? Betul. 3 utama itu apa, Bu? Ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Oke. Tapi kalau biasanya berlembar-lembar itu, ya, sampai 6 bidang kan? Nah, gitu loh. Nanti sebenarnya model barisnya cuma cukup 3 aja. 3 inti. Satu tujuan. Ya, indikasi kan tujuan. Kalau mungkin bahasanya CP, TP, ATP terserah ya, tujuan. Nomor 2, penilaian, asesmen dulu. Nah yang terbalik kan gitu.
Biasanya kita membuat RPP kan asesmen di belakang. Nah ini di tengah. Asesmen baru yang terakhir apa? Pembelajaran KPM itu loh, pegangan inti awal akhir. Begitu. Nah, ini terinspirasi dengan sebenarnya kalau kita membuat cuma ini aja, sebenarnya sangat diuntungkan Bapak Ibu guru, tidak ada beban administrasi yang luar biasa. Tidak sampai detail-detail itu. Tapi kenapa kok ini tidak dipakai? Sebenarnya ini teorinya sih teori yang besar, yang benar ya, teori yang benar ini. Jadi monggo nanti dilaporkan, disampaikan ke siapa ya? Siapa lagi di atasnya? Pengawas. Oh iya boleh. Ini Pak Heri. Iman. Oh iya itu Pak. Ini nanti dilakukan. Pak, kenapa kita buat modul juga bulan sendiri? Kan kita bisa membuat dan desain Pak hanya 3. Loh, itu dasarnya dari mana? Dari ini itu. Ayo masuk. Karena dia punya sumbernya. Sudah sih Mas ya. Itu. Langsungnya ganti Mas Nopi. Ini zaman dulu kita mengenal apa ya? RTP 1 lembar. Nah, kenapa kita tidak kembali ke RTP 1 lembar? Lampirannya ya terlampir aja tulis. Lampiran materi terlampir, itu media terlampir gitu. Kan sebenarnya saya tahu kan kita itu punya Bapak Ibu kan punya buku guru yang buku siswa loh. Nah kan semua sudah ada di buku siswa loh. Gitu loh. Sudah ada. Kenapa kita berat-berat? Itu. Jadi kita aja mengaransemen aja, bukan menulis ulang gitu loh. Mengaransemen menjadi 1 lembar itu aja. Kok semuanya sudah ada di buku guru yang buku siswa kok. Saya tahu itu di SMP SMA juga. Kita coba ya, jadi tidak membebani. Oke, mari kita lihat contoh dari di sini. Saya mudah-mudahan ada di sini. Nah ini tugas saya, saya PPKN dulu. Kalau di SD itu pelajarannya sekarang terpisah ya? Terpisah ya? Bukan tematik ya? Oke. Ada pelajaran PP yang ada sila, ada IPS terpadu, IPAS, terus bahasa Indonesia, matematika, SPD. Karena itu kan, ini contoh pelajaran pendidikan Pancasila. Kita lihat. Bener kan tujuan dulu kan? Tujuan kita tulis. Nih tujuan. Ini copy paste dari CP. Nah, CP, ya. Nah, CP. Tujuan. Ini ya tujuan. Peserta didik mampu. Nah ini TP lah, istilah TP. Nah, terus ini asesmennya, asesmen. Kan tadi langkah kedua asesmennya. Nah, terus yang ketiga apa? Pengalaman belajar kan? Ini keterangan ya, keterangan. Ini pengalaman belajar. Life learning experience. Dahuluan inti. Nah, sama tadi ya Bu. Pendalaman itu menutup ya. Tapi itu di pengalaman belajar kita belajar. Oh, ini 1 lembar ya, atau 2 lembar ini ya? 2 lembar. Oke, seperti itu. Kalau masalah identitas nggak apa-apa, diisi aja di atas identitas. Nah inilah contoh
lesson plan atau rencana mengajar berdasar background design sederhana ya. Oke, kita kembali ke sini. Nah, ini ya. Nah, ini. Sama kan? Tujuan, bukti penilaiannya apa? Kegiatan belajarnya. Jadi 3 aja. Ini betul 3 komponen inti. Oke, terus nah ini modul ajar. Nah, modul ajar kan ini ya Bapak Ibu ya. Ada tujuan. Nah, ini kan kebalik tuh, kebalik. Ini kan langkah tujuan biasanya. Tujuan terus langkah itu. Nah, kalau di dalam itu tidak. Jadi sebenarnya salah tuh modul ajar itu. Kalau teorinya ngomong UBD, teorinya ngomong background design, tapi dia pakai ini yang salah. Harusnya ini baru assessment. Tuh. Nah, tapi kita sudah terlanjur seperti ini, akhirnya ya komponennya ada informasi umum, komponen itu. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Nah, itu. Nah, ini kan. Masih tahu ya? Bener ya, Bia? Ya itu benar. Apa yang bermasalah? Ada yang bermasalah? Sepertinya memang terlalu banyak ya Pak ya? Terlalu banyak. Memang paradigmanya itu tulislah apa yang akan Anda lakukan. Lakukanlah yang sudah Anda tulis. Jadi ini mungkin paradigmanya sulit aja bisa, kenapa tidak mudah? Ini ya. Karena Pak Menteri kita kan mudah aja bisa, kenapa itu sulit? Gitu. Nah, coba nanti untuk hasil ini mudah-mudahan ada bekasnya, teman-teman guru. Bagaimana intinya ini loh ya. Kalau salah kemarin banyak berseliweran informasi bagaimana beban administrasi itu berkurang, ya. Saya menawarkan alternatif background design. Kalau zaman dulu RPP 1 lembar dan dukungannya adalah guru-guru khususnya. Kira-kira itu. Terima kasih. Ini ada waktu tanya jawab. Nah, silakan. Kalau ada yang bertanya, ya, kita jawab semampunya ya. Identitas ya, komponen inti, komponen modul aja. Ini yang paling banyak nih. No, apa itu? Lampiran ya? Lampiran. Ada LKPD, penelitian, bahan bacaan, glosarium. Ini kan ada di buku siswa kan? Sudah ada. Daftar pustaka. Sekarang sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab. Waktunya setengah jam. Monggo. Pembukaan sesi diskusi dan tanya jawab bagi Bapak Ibu guru yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Durasi waktu 30 menit. Monggo Bapak Ibu yang punya unek-unek atau ingin curhat dengan Pak dosen boleh dipersilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan Pak Profesor, saya Musibah Cahyakuni dari SD Negeri 2 Palari. Ini letaknya sebagai bagian selatan.
Baik Pak Prof, ini yang mau saya diskusikan atau mau saya tanyakan ini kan sekarang itu lagi viralnya atau gencarnya pembelajaran berdiferensiasi. Ya, gitu ya. Tentunya Bapak Ibu guru juga harus bisa membuat mojar ya, berdiferensiasi. Apa mojar? Modul ajar. Iya. Iya. Ini mohon trik-trik atau strateginya untuk pembuatan modul ajar berdiferensiasi supaya Bapak Ibu guru itu tidak bingung ya. Seperti itu Pak, yang modul ajar yang mengakomodir semua gaya belajar siswa ya. Ada diferensiasi proses, produk maupun hasilnya, seperti itu Pak. Dan supaya tidak terlalu banyak juga yang harus ditulis dan lebih ramping modul ajarnya. Seperti itu bagaimana Pak caranya Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas. Iya, terima kasih. Nah, betul itu Mas Ito tadi ya, tentang sekarang zamannya pembelajaran diferensiasi. Kalau tidak salah, itu sudah kita ajarkan ke Mas Bukti. Mas Bukti. Waktu PPG ada Mas ya? Ada pembelajaran diferensiasi ada. Modulnya di share ke teman-teman. Suatu saat aja, jangan sekarang ya. Nah, modulnya di share, kita berbagi. Materi modul yang PPG itu, yang PDF itu ada. Jadi di sana ada, di sini ada nih. Kalau saya buka ininya ada ini. Kalau saya ngajar PPG juga ini. Bung Masito itu pembelajaran diferensiasi itu ada dua di teorinya itu. CART sama ada tiga jadinya. Jadi diferensiasi itu berdasar level kognisi. Terus diferensiasi berdasar latar belakang siswa. Ya, mungkin dua ya di PPG dia. CART ada. Level kognisi. Jadi Bapak Ibu guru membedakan adik teman atau siswa kita menjadi level kognisinya biasanya jadi bagi tiga, rendah, sedang, tinggi. Jadi akhirnya kita melakukan namanya asesmen diagnostik, kan ada ya? Asesmen awal. Oke, jangan lupa asesmen diagnostik, tapi bahasanya asesmen awal. Diagnostik itu bagi yang berkebutuhan khusus atau difabel. Asesmen awal itu biasanya menentukan tiga level ini. Jadi diferensiasi susah kalau per individu tidak mungkin ya, tidak mungkin. Rata-rata berapa siswa? 30. 15-an. Kan berkurang ya? 30 ya? 32 gitu. Oh ya tadi cerita ya, kita semakin berkurang ya. Ada yang cuma 3 gitu ya. Ya bisa, kalau 3 bisa kan? Tapi kalau ada kelas besar 30, rata-rata kan 30 ya. Definisinya nggak bisa per individu, susah. Kalian biasanya dibagi 3. Oh ini yang level tinggi, sedang, rendah. Ada juga definisi yang tadi latar belakang. Latar belakang biasanya latar belakang ekonomi. Ya. Kemudian latar belakang asal ada apa? Budaya. Ini bukunya ada. Jadi dari suku ini ya, dari pedalaman sampai pesisir
Beda kita ngajar anak latar belakang pedalaman sama anak latar belakang pesisir. Anak yang latar belakangnya mungkin sama anak yang latar belakang teknologi. Jadi tes awal diperlu untuk itu. Mungkin ada juga apa ya diferensiasi dalam hal ini apa difabelnya ada. Ini sekarang inklusi. Inklusi sudah. Sudah sekarang kelas SD biasa boleh inklusi wajib ya malah wajib ya. Inklusinya cuma dasar aja. Seluruh sudah seluruh. Nah ya kalau ABC itu susah. Tapi ada. Tapi ada. Tapi kalau tunadaksa, tunanetra, tunarungu masih bisa. Tapi ada ABC susah. Terkadang ada beberapa orang tua siswa itu kalau diarahkan untuk ke SLB tersinggung. Oh iya. Makanya. Tapi kalau difabelnya tuna itu nggak bisa. Tidak. Tapi yang difabelnya itu yang rendah itu yang masalah. Atau anak yang yang suka bergerak ada di autis berarti nah itu perlu di jadi kalau nah ini yang UPD, yang ini adalah UPD, ya kan? UPD, ada ya. Terus UPD, oh UPD semua ya? Sorry. Oh ini UPD semua, saya lupa yang ditanyakan itu ada modulnya, tapi saya mau gimana saya cari judulnya apa saya? Yang pembelajaran berdiferensi. Banyak yang susah. Nanti minta ini. Ada. Ini caranya dulu. Nah, nanti masuknya di RPP modul aja di mana di ini Bu, di kegiatan inti bisa kan. Jadi nanti dicetak tebal ya. Untuk anak yang berkemampuan rendah bisa gitu. Diberi ini gitu. Kan kita sudah biasa memberi remedial sama pengayaan. Nah, biasanya remedial itu yang rendah, pengayaan yang tinggi, yang ini normal. Tuh, memang ada. Biasanya saya kalau niteni itu ditandai di bold. Teksnya itu di bold. Jadi kelihatan. Oh ini untuk anak yang berkebutuhan khusus perilakunya begitu seperti di RPP. Nah itulah contoh bagaimana kita memperlakukan itu diferensiasi di dalam termasuk di asesmen nanti ya agak lain. Asesmen bagi anak yang ini itu agak lain. Itu yang bisa kita sampaikan. Begitu ya, Mas. Oh gitu ya, biasanya di tapi waktu belajarnya ya, tapi perlakuannya suatu saat memang ada misalkan soal tadi ya, soal atau LKPD kadang-kadang apa namanya ada istilah tipe belajar itu gaya belajar ada diferensi juga ada gaya belajar anak, ada gaya belajar auditori, visual sama audio visual gitu. Nah biasanya LKPD-nya berbeda. LKPD ada nggak contoh-contoh? Mary. Dulu juga tidak mungkin sempat Betul. Dulu saya pakai itu materi itu.
kalau dibandingkan berarti membedakan ya gitu ya. Membedakan perlakuan anak ya. Tapi karena paradigmanya diferensiasi. Gitu loh. Bukan pembelajaran komunal lagi gitu. Nah, ini yang memang mau tidak mau ya kita lalui. Memang juga. Apakah perlakuan beda itu nanti CP-nya? Karena CP-nya sama kok. Lah gitu loh masalahnya gitu. Saya dulu mengkritik itu. Oh, CP-nya sama kok perlakuannya beda. Nah, itu mulai terjadi. Tapi memang tidak mau. Menurut saya tips sederhana itu dibedakan aja kelompok-kelompok itu aja. Yang mampu aja di kelas lewat tes awal itu. Biasanya ya cuma the right level, teaching at the right level. Jadi mengajar sesuai dengan levelnya anak, tapi level kognisi rendah, sedang tinggi. Yang sering dia lakukan Bapak Ibu guru ya. Itu yang bisa. Oke, ada lagi? Monggo Bapak Ibu, untuk pertanyaan pertama tadi tentang bagaimana strategi pembuatan modul ajar dalam pembelajaran berdiferensiasi agar lebih singkat atau simpel. Mungkin pertanyaan yang kedua, monggo Mbak Arum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamesti Armintias dari SD Negeri 1 Tiawaran, mahasiswa bimbingan. Saya mau izin bertanya tentang pada kurikulum 13 itu ada istilah penilaian berdasarkan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lalu apakah di kurikulum Merdeka itu sempat ada istilah bahwa ketiga hal tersebut menjadi satu penilaian autentik, namun pada prakteknya pada penyusunan modul ajar apakah tiga hal tersebut dijadikan satu sendiri atau dipisah-pisah seperti pada kurikulum 2013. Terima kasih. Tentang penilaian autentik, kognitif, afektif, psikomotorik. Ya, kurikulum. Bapak Ibu guru yang generasi milenial ya. Kalau saya kan udah generasi Bobby Boomers, generasi tahun 70-an. Itu teman-temannya sudah banyak. Nah, ini teman-teman banyak. Ini teman ini. Apa? Google ini teman. Untuk mencari tahu ya. Nah, sekarang Google apa? AI. Nah, AI ya. Nah, ini teman kita. Tanya-tanya itu. Tapi bukan kita terima padanya ya. Justru kita belajar dari mereka. Arum AI-nya apa? Semua Pak. Banyak. Ternyata ada teman yang sangat setia. Dan teman itu pintar sekali. Menurut saya ini kurang pintar. Gemini tadi. Nah, jadi ada teman-teman AI yang sekarang itu semakin luar biasa. Jadi upgrade teman AI yang luar biasa jawaban saya punya. Tapi nanti saya sendiri ya. Saya punya teman luar biasa jawabannya. Wah, nggak bayar itu, gratis. Kan kita dulu ChatGPT, Gemini gitu kan biasanya. Ini bukan, tapi luar biasa. Nah, cari sendiri ya. Nah, ini contoh aja. Jadi ini misalnya tuh kita tanya ya. Kalau mohon ya teman-teman, kalau mencari referensi, carikan referensi yang valid ya. Valid itu penandanya apa? Biasanya akademik. Yang belakang ACID itu. Nah, ACID atau government, GoID. Nah, itu bagus ya. Itu dulu yang cari-cari. Misalkan ini ACID kan, akademik kan. Nah, ini.
Eh, memang sekarang zamannya authentic assessment. Waktu kita jadi guru dulu kan penilaian itu ya. Sekarang masih ada penilaian akhir ada juga PTS, namanya PTS tengah semester ya, penilaian akhir semester tengah semester. Atau yang ada formatif sumatif itu ya, akhir KD ya, jadi itu ada KD. Itu bukan penilaian otentik ya, biasanya bukan penilaian. Dan kita paling gampang, paling mudah melakukan penilaian non otentik. Jadi setelah proses baru kita gitu kan. Nah, kalau penilaian otentik kan penilaian yang nyata pada waktu proses pembelajaran. Tapi teknik penilaian atau aspek penilaian itu sejak dulu sampai sekarang cuma 3. Gitu Bapak Ibu Guru, itu teorinya si Benjamin S. Bloom kan. Tadi Mbak Arun mengatakan siswa itu punya 3 potensi loh, kognitif, afektif, psikomotor. Ada yang dinilai nanti itu gitu. Jadi bisa juga ini jadikan penilaian otentik pada saat Pak Guru melakukan proses pembelajaran. Saya pakai ini kadang atau malah sering ya. Jadi saya itu kalau ngajar itu ya bawa itu loh, bawa daftar nama itu loh. Daftar nama, kelas itu biasanya presensi. Langsung saya tanya, bisa tidak gitu. Kalau bisa bagus saya tambah cover gitu. Kalau bisa ya centang. Kalau tidak bisa pengen. Ya. Nanti sampai akhir semester dia banyak tanda itu banyak. Kalau dia banyak keluar bagus, kita kasih A. Tapi kalau straight ping, saya sih B atau D min. Karena nanti ada penilaian yang puas kita sih. Nah, itu. Jadi kita bisa juga itu termasuk sikapnya tidak menghargai ya, tidak segera menjawab. Ini tidak ada waktu daring itu banyak yang mahasiswa tidak ada. Tidak ada Pak, sedang keluar Pak, dan ke belakang Pak. Nah, saya coret itu. Nah, ini udah pinter ya. Itu kan, makanya waktu daring seperti itu. Meskipun saya tidak melihat catatan kan, suatu saat saya tanya secara otentik kan, penilaian otentik. Ini bisa penilaian otentik. Memang harus Bapak Ibu Guru perlu ada rekaman ya, jadi catatan itu rekaman. Kalau bahasa penilaian portofolio ya, portofolio kan ada itu teknik penilaian itu kan, teknik penilaian namanya portofolio. Rekam guru itu bisa ya. Dan itu kita simpan terus sampai akhir semester biasanya saya. Nanti saya punya data itu loh. Oh ini ada anak yang min terus, jadi nggak salah kita. Jadi seperti itu ya, Bu Arun ya. Ini pertanyaan sama Bu Arun lagi. Punya nggak daftar nama siswa di kelas? Ada. Dibuat penilaian nggak? Ya dicentang-centang gitu kan. Apalagi siswanya sedikit. Nah, gampang toh. Semakin gampang. Oke, gitu ya. Jadi kalau saya sebenarnya pegangannya lembar. Saya punya ya contohnya. Langsung aja ya. Ini ada kan lembar ya, lembar
apa tuh lembar nama-nama itu loh, nama-nama. Kelas A, kelas B, kelas C ini sampai kelas 30-an ini ya. Dan tak centang ya, dan tak centang ya. Jadi begitu caranya. Ya memang ini konvensional tapi ya autentik mau gimana lagi. Kalau tiga mah gampang gitu. Kira-kira gitu ya. Oke, lanjut siapa lagi? Ya, terima kasih pertanyaan yang baru. Untuk yang lainnya, monggo Bapak Ibu dipersilakan. Ini tadi pertanyaan sangat menarik ya. Bagaimana penilaian autentik kognitif dan psikomotorik? Apakah akan dijadikan satu dalam pembelajaran kurikulum merdeka? Pertanyaan yang lainnya kepada Bapak Ibu, kami persilakan. Pertanyaan yang ketiga, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Nugroho dari SD Negeri Simalungun. Terkait dengan penilaian yang Bapak sampaikan tadi, saya pribadi selaku guru sudah sedikit mempunyai rasa berdosa jika mungkin dalam penilaian kami nanti tidak adil. Pertanyaannya, bagaimana Prof cara memastikan bahwa penilaian yang dilakukan terhadap peserta didik itu adil dan tidak diskriminatif terhadap siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Terkadang misalnya A siswa yang itu nilainya sangat bagus, kemudian Fulan B itu nilainya kurang. Itu sah nggak, Prof, jika kita memberikan nilai pada Fulanah yang B ini yang kurang ini, nilai kasih sayang gitu? Ketika nanti memberikan nilai, apakah adil gitu atau tidak diskriminatif gitu? Begitu ya. Terima kasih. Pedoman penilaian itu ya? Batas atas, batas bawah itu? KKN ya? Tapi kalau di bawah KKN kan dulang. Di ya, di. Tidak masalah skalanya tuh. Skalanya 0 sampai 100 apa? Kan katanya 75 gitu ya? Berarti kan ada angka maksimal 100? Iya kan? Angka maksimal 75 KKN. Ya. Tapi kemudian dikonversi ke skala 10 tidak? Tidak? Tetap besar ya? Skala 1. Jadi di rapot atau di ya skala 100. Kalau zaman kita dulu kan cuma nilai ya 6, 4, 5, 7 gitu kan? Sempurna 10. Belum pernah? Ibu ya, jadi sempurna. Di rapot kita itu ada di bagian cover belakang dulu. Ada daftar nilai 1, berapa 10 sempurna saya selalu ingat. Sempurna. Jadi memang banyak pertimbangan ya Pak. Jadi kalau pada intinya teorinya itu kan 3. Pokoknya kognitif, afektif, psikomotor dirangkum jadi 1 nilai. Tapi ada juga sekarang zaman kemarin saya lupa ya. Kapan ya? Ada model rapot yang membedakan 3. Memisahkan 3. Jadi untuk pengetahuan nilainya sendiri gitu. Ya, sikap nilainya sendiri. Terus keterampilan nilai sendiri. 13. Belum 13. Nah yang sekarang jadi 1 harus makin berat. Aku betul Pak ada ini beban perasaan. Nah perasaan kenapa ya? Pengetahuannya baik, tapi sikapnya jelek, kan gitu kan? Nah, sikapnya gayanya sekali, jadi pengetahuannya jelek, nah gitu kan? Ya sudah, beban perasaan. Karena nilainya cuma 1, tapi kalau nilainya model 3 tadi bagus sebenarnya. Ya gitu loh. Ketahuan. Nah, di kami juga nilainya 1, jadi 1. Tetapi sebenarnya kelihatan juga. Nah,
Tapi bangunnya penilaian itu dari 3 loh, harus dari 3 Pak. Harus dari 3. Jadi tadi kalau bicara tadi apa? Menemui anak yang sikapnya bagus. Beda gitu Pak. Yang anak yang pengetahuannya bagus dan anak yang B itu yang belum. Ketika kita memberikan penilaian itu bagaimana sikap adil. Nah, itu nilai itu harus dibangun dari 3 itu dari 3. Nanti ketemu 1. Jadi anak yang skornya bagus, pengetahuan ya kita tunjukkan, oh pengetahuanmu 95. Tapi kok sikapnya hanya 75. Ya pokoknya ditampilkan aja. Tapi jadinya tetap satu anak itu di sini. Dan entah di sini skornya berapa, kita sudah punya 3 ya. Jadi ini mencoba untuk membreakdown bahwa kita lebih tanya anak, kita bisa. Pak nilai saya kok? Hasilnya Pak ya, kok bagus sekali. Nah ini kamu ternyata setelah saya lihat 3-nya ini, kok seperti ini? Nah, gitu. Kan begitu bisa dilihat ya. Jadi 3 itu pendukung utamanya mana sehingga ini nilai jadi rendah sama. Zaman sekarang itu kalau misalnya skill psikomotor anak itu sekarang rendah loh sekarang. Karena bisa sekarang cuma gini, sebelah itu nyapu aja sudah, nyapu nggak bisa. Terampilannya Nyapu terus apa itu? Caisa itu. Balikan. Tangannya kecil apa namanya? Pending itu. Aku. Anak-anak itu dia tidak biasa ya. Jadi itu yang anak-anak Solo, anak negeri saya kira masih bisa. Jadi saya keterampilan skill. Benyamin itu menyebut yang namanya psikomotor itu tangan. Saya kira itu dulu ya. Ya, terima kasih untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Ada tadi 3 penanya dari SDN 2 Pare, SDN 1 Keloran, dan SDN Simodutan. Menginjak acara terakhir yaitu penutup, Bapak Ibu Guru, tibalah kita di penghujung acara hari ini. Marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf bila banyak kekurangan dalam penyelenggaraan bimbingan teknis implementasi kurikulum Merdeka, penyusunan modul ajar dan keterampilan mengajar sesuai kurikulum Merdeka pada hari ini. Semoga pertemuan hari ini memberikan manfaat bagi kita semua.
Kepada Bapak Profesor Dr. Winarno SPD MSI selaku narasumber, saya ucapkan terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan kepada Bapak Ibu segugus Nakula Kecamatan Selingan. Ya, untuk sebelum foto, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk sesi pemotretan kepada Bapak kami mohon untuk menempatkan diri. Berdiri aja, nanti saya. Ya, boleh. Mohon Bapak Ibu Guru bisa berdiri berkenan mengambil foto bersama